Saya Abraham Ardianto dari kelompok 1. Kali ini saya akan melakukan podcasting tentang bab 5, yaitu integritas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini saya ditemani oleh saudara Imam dari kelas 10 IPS 3. Langsung saja ya, kita akan ke poin pertama. Menurut Anda, apa itu integritas nasional? Menurut saya integritas nasional itu merupakan suatu pembangunan ataupun penyatuan dari aspek-aspek yang beragam ataupun berbeda menjadi suatu kesatuan wilayah dalam tujuan untuk mencapai suatu keseimbangan dan keselarasan dalam berbangsa dan bernegara. Seberapa pentingkah integritas nasional bagi bangsa Indonesia? Tentunya sangat penting dalam menstabilkan ekonomi, sistem demokrasi, maupun membangun bangsa yang baik ya. Terus memberikan semua hak dan kewajiban penting kepada rakyatnya itu sendiri. Apa peran Anda sebagai masyarakat dalam menjaga integritas nasional tersebut? Tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas ini. Ya, dengan cara saya sebagai siswa ya memiliki cara tersendiri dalam membela maupun menjaga integritas nasional ini dengan cara belajar dengan giat, bersungguh-sungguh, memperlihatkan dan mewujudkan prestasi dari akademik maupun non akademik. Dan yang terakhir, mengikuti segala partisipasi dalam yang berkaitannya dengan berbangsa maupun bernegara yang baik. Nah, integritas itu kan berkaitan dengan sebuah perbedaan. Indonesia kan punya banyak budaya, punya suku. Nah, menurut lo, karena keberagaman itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Ya, tentunya segala hal itu pasti memiliki dampak positif maupun negatif. Dalam hal kali ini, dalam keberagaman di Indonesia, tentunya hal positifnya adalah sebagai nilai plus kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, menjadikan kekuatan yang sangat besar demi mempertahankan dan mewujudkan bangsa dan negara yang kuat. Dan dari sisi negatifnya tentunya karena keberagaman ini sangat sensitif, mulai dari keberagaman etnis, budaya maupun agama, maka Indonesia mudah untuk dipecah belah dari sektor internal maupun eksternal. Maka dari itu kita harus mempertahankan dengan segala usaha kita, mempertahankan kebersamaan ini, keragaman ini, agar bangsa kita tetap terjaga dan tetap ada. Nah, lu sebagai masyarakat, lu pasti pingin dong jadi good citizenship yang baik gitu kan untuk negara lu. Sebagai good citizen yang baik, lu tahu nggak perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia? Yang saya tahu perbedaan hak dan kewajiban adalah hak itu merupakan sesuatu yang harus yang didapatkan atau diberikan kepada seseorang yang ada saat dia pertama kali lahir di dunia ini. Dan jika kewajiban itu adalah segala hal yang harus dilakukan, yang memiliki keharusan atau wajib dilakukan oleh seseorang di bangsa maupun di negara. Contohnya seperti kewajiban dalam mematuhi nilai norma yang ada, yang tertanam di bangsa dan negara ini. Indonesia tuh kan negaranya luas ya, banyak etnis kan. Nah, dari tahun 1965 kan Soeharto itu kan mulai pembangunan lah ya terhadap Indonesia. Nah, pembangunannya tuh bukannya merata gitu, malah fokus di Jawa. Nah, pendapat lu gitu, bagaimana, kenapa gitu Indonesia pembangunannya tidak merata gitu? Saya memiliki dua pendapat ya. Yang pertama, saya prihatin dengan tidak meratanya infrastruktur ini karena hal ini akan banyak tidak sedikit orang yang merasa mereka tidak diberikan ketidakadilan oleh bangsa ini, oleh pemerintah tentunya.
Dan yang kedua, saya mewajarkan adanya hal ini karena ya kalau seperti kita tahu yang kita ketahui, Indonesia kan bentuk negaranya kepulauan, terpisahkan oleh lautan yang luas dan menggunakan sistem pemerintahan terpusat bukan federasi. Ya jadi kalau daerahnya yang jauh dengan ibu kota, misal dari Papua ke Jawa itu ya wajar sih kalau infrastrukturnya tidak berjalan dengan lancar. Walaupun banyak program dari pemerintah yang sudah dicoba untuk mengembangkan infrastruktur, tapi ya selalu gagal dan ada pula yang berhasil, tidak banyak ya. Ngomong-ngomong soal Papua, tahu kan kondisi Papua sekarang kan yang berita-berita gitu kan. Nah, Papua ini udah berjalan cukup lama dan banyak kendala pemerintah yang nggak bisa handle di situ. Kenapa orang-orang Papua itu melawan dan menginginkan pemerintah untuk pergi dan tidak menambang emas-emas mereka? Yang pertama sih menurut saya faktor dari yang sudah saya sebutkan tadi, dari tidak meratanya infrastruktur. Jadi mereka merasa diasingkan atau tidak diasingkan oleh pemerintahan Indonesia karena ya tadi tidak meratanya karena jauh. Jadi mereka itu merasa tidak diberikan keadilan oleh pemerintah. Yang kedua, mereka merasa mampu mendirikan negara sendiri karena ya seperti yang kita ketahui, mereka mempunyai sumber daya alam yang kaya maupun dari mineral, dari flora maupun faunanya. Seperti yang kita lihat pada kasus Timor Leste ya, seperti itu. Yang kedua, yang menurut saya ini paling penting, opini saya. Jadi dari kedua faktor tersebut ada faktor yang paling penting, yaitu adanya pengaruh campur tangan politik luar. Sebagai contoh, saya menyebutkan suatu negara tetangga kita ya, Papua New Guinea. Papua New Guinea itu membela dan mempertahankan, mensupport adanya tindakan dari kelompok separatisme di Papua. Karena dengan alasan yang mendasar yaitu mungkin persamaan etnis ya, mereka kan Papua sama. Terus kesamaan nasib. Yang ketiga mungkin merasa mereka bawa saudara dekat. Padahal ya seperti kita ketahui mereka memiliki perbedaan dari sistem pemerintahan dan negara sendiri. Nah, jadi untuk saran saya untuk pemerintah lebih memperhatikan kondisi di ujung-ujung Indonesia, ujung-ujung Nusantara, dan terpenting lagi di perbatasan seperti di Papua, Aceh, ujung Kalimantan, Sulawesi, dan daerah timur-timur lainnya. Good ya. Dan yang gue punya poin penting di sini. Tadi kata lu kan ancaman dari luar kan, kayak Papua New Guinea, Timor Leste kan. Adakah pendapat lu? Ada nggak sih suatu masalah internal ataupun eksternal yang bisa berpotensi jadi masalah terbesar di Indonesia? Ya tentunya untuk masalah internal saat ini kan kita akan mendekati sebuah acara yang sangat besar, sangat meriah di Indonesia kan, pemilu tentunya. Ya, benar. Seperti pemilu tahun kemarin kita memiliki 2 pasangan calon yang mungkin itu dapat memecah belah ya, karena ada 2, kita terbagi menjadi 2 kubu, dari kubu yang pertama paslon A dan yang kedua paslon B. Walaupun sekarang pemilu itu sudah selesai, sudah hampir 2 tahun ya, 3 tahun lebih sudah berjalan, tapi perasaan berbeda, opini berbeda kubu itu masih melekat di pola pikir kita masing-masing. Okay. Tentunya itu sangat berbahaya bagi perdamaian kita, dan banyak sekarang munculnya hoak-hoak, ujaran kebencian dan lain-lain yang sangat membahayakan pertahanan kita. Yang kedua, mungkin dari ancaman luar. Negara kita itu merupakan negara yang netral. Terus tidak memihak ke blok barat dan ke blok timur. Dan negara kita itu sekarang sedang dalam status negara berkembang kan, belum menjadi negara maju. Jadi G20-an. Ya, tahun ini jadi G20 di Bali. Terus
Ya dalam sistem pertahanan politik kita masih terkalahkan oleh negara-negara barat maupun timur. Contohnya barat ada negara adidaya ya kita Jangan jauh-jauh deh. Amerika Kita Singapura deh. Singapura udah Ya. maju itu. Malaysia juga kita bisa ditandingkan. Salah. Ya kita sebut saja sebagai kasus kemarin yang hangat dibicarakan itu kasus di Lautan Natuna ya. Oh ya, Cina kan? Dengan Cina, konflik panas dengan Cina itu menurut saya itu yang pertama, Indonesia itu politiknya di dalam dunia di internasional universal globalisasi, Indonesia itu masih kalah dengan Cina dalam sistem politik, ekonomi, pertahanan dan lain-lain. Lalu ya sebagai usaha kita seharusnya dalam mempertahankan wilayah kita, mempertahankan kesejahteraan rakyat kita sendiri, kita harus bertindak tegas. Walaupun kita memang kalah langkah lah dengan negara-negara Cina, Amerika, Rusia. Tapi kita harus percaya diri dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bertindak tegas ketika ada yang masuk ke negara kita dengan secara paksa lah, secara memihak suatu wilayah dengan tidak dalam komunikasi dalam dua negara. Jadi memihaknya dalam satu pihak menunjuknya. Jadi kita harus bertindak tegas lah. Dalam hal ini kita serahkan semuanya kepada Pak Presiden, Pak Jokowi ya, terus Menham, Pak Prabowo dan Menlu kita. Ngomong kan tuh tadi bilang masalah kita dengan orang rakyat Cina lah ya, rakyat Cina. Kan kita itu di Indonesia ya, Cina itu bisa dibilang bukan kaum minoritas, banyak banget gitu kan. Sampai ada Chinatown di Indonesia itu kan. Cindo, banyak banget orang-orang Cindo di sini gitu. Apa ya? Menurut lu pernah nggak sih lu ketika ada masalah dengan etnis Cina lah ya, lu tuh kayak ngebenci mereka atau gak suka sama mereka sampai lu pernah ngerasisin atau pernah dirasisin balik gitu sama mereka? Tentu ya pernah sih. Saya juga berpikiran benci kepada mereka. Ya karena ya kita ketahui lah, kita sebagai pribumi, contohnya itu Kota Tasik. Coba kalian jalan-jalan ke Cihideng maupun ke jalan-jalan hajat lah. Toko-toko itu semuanya milik Cina dan pribumi itu jadi karyawan di rendahan ya. Jadi mereka tuh memandang pribumi lemah, rendahan daripada mereka. Memang saya di situ saya mulai ada pikiran untuk rasis ya, kebencian, ujaran kebencian. Tapi saya ketika mendalami masalah itu, saya mewajarkan karena kebanyakan dari etnis Tionghoa Cina di Indonesia ini mereka sangat serius, terutama dalam ekonomi perdagangan. Mereka sangat pintar. Mereka juga sangat bijak dalam mengambil keputusan, dan pola pikir mereka itu sudah sangat modern, sudah sangat pas untuk dunia masa ini, dan sangat memprihatinkan kepada pribumi ya. Tentunya sangat sedikit wawasan dari segala aspek di bidang ekonomi ya, yang khususnya di bidang ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Kurangnya wawasan dari pribumi itu menjadikan pribumi sangat tertinggal dari orang-orang ras Cina itu ya. Ketinggalan jauh. Saya melihat dan untuk sekarang karena saya telah mendalami masalah ini, saya menjadi sangat terdorong dan tertarik dengan sistem pola pikir rakyat-rakyat Cina, terutama di Cinanya itu sendiri. Kan kita lihat Cina dulunya kan dari banyak orang yang menyebutkan Cina itu komunis, tapi menurut saya dari sistem perdagangan, ekonomi, sistem politik pemerintahan saat ini lebih ke sistem kapitalis ya? Lebih ke kapitalis ya? Komunisnya tidak ada, bahkan mungkin hilang. Jadi komunis itu merupakan sebuah jadi cuman wajah depan doang gitu wajah kan. Depan, di belakangnya kapitalis lagi gitu. Campuran sih dari ideologinya. Ya dari kan dulu Cina waktu ada konflik internal dari konflik sosialis komunis ya kan, mengalami krisis ekonomi yang sangat rendah, menjadikan negara itu menjadi negara termiskin kan. Tentu dengan adanya penjajahan dari Jepang,
tapi dalam beberapa waktu mereka berevolusi dengan sampai sekarang mereka menjadi negara adidaya yang mampu menandingi kekuasaan politik ekonomi Amerika, Rusia dan lain-lain. Jadi saya sangat sangat suka dengan pola pikir mereka, dan saya juga akan belajar dari pola pikir mereka dan menanamkannya dalam pola pikir saya sendiri, terutama dalam sistem ekonominya. Saya sangat tertarik, sangat bagus. Dan masalah ras tadi, rasis, sebenarnya itu tidak hanya oknum lah yang ingin memecah belah. Ada domba ya? Ya, ada domba yang terutama dari masalah sektor agama ya. Oh, sektor agama dan banyak. Suku. Dari agama kan banyak, misal dari nasi bungkus ya? Iya, nasi bungkus dan lain-lain. Dan adanya demo 212 kan kemarin ya 212 yang sudah lama itu dan Ahok itu kan memicu pembelahan dari agama. Terus masuknya etnis juga kan. Ahok kan Cina gitu. Terus yang gak percaya gitu. Dan yang etnis budaya itu banyak sekali, contohnya seperti masalah yang zaman yang udah lama kan, ada di Madura, orang Madura di Kalimantan ada bentrok, namanya lupa. Yang itu kan perang suku kan, perang suku. Sadis itu. Ya kan itu karena yang faktor pertama adanya perbedaan budaya kan. Di budaya Madura itu membawa golok di tangan maupun di saku celana itu merupakan tradisi yang udah wajar itu biasa, karena gitu. Orang Madura itu suka memperlihatkan kegagahannya sendiri ya. Dan pada saat itu mereka berada di wilayah Dayakan, di Dayak itu di Kalimantan, mungkin hal itu menjadi kurang bagus, kurang sopan, dan mereka menganggap itu sebagai tantangan bagi pribumi mereka, bagi masyarakat Dayak sendiri. Hingga dari perbedaan budaya tersebut tidak bisa menerima budaya satu ke budaya lain, tidak saling memahami. Akhirnya terjadi konflik yang berdarah itu, yang sangat gelap, masa kelam Indonesia bisa disebut. Ya. Terus ngomongin soal etnis, banyak banget ya kan. Lu sekarang aja di Semanda banyak banget. Yang banyak kayak orang Jawa, mungkin orang Jawa, Batak, ada Cindo juga kadang di sini kan. Nah, bagaimana cara biar perbedaan pandangan itu dihilangkan gitu dan lebih fokus jadi satu gitu? Tentunya dengan menanamkan jiwa Pancasila kita, menguatkan jiwa Pancasila dalam diri kita, menerapkan nilai undang-undang itu ya kan, lalu menjunjung tinggi nilai toleransi dalam perbedaan. Yang selanjutnya adalah bersikap adil dan memberikan keadilan bagi semua orang, walaupun kita misalnya berbeda agama, etnis, budaya dengan orang tersebut, tapi kita harus memberikan keadilan yang sama terhadap si A yang berbeda dengan kita dan si B yang sama dengan kita. Jadi kita harus memberikan keadilan, karena keadilan itu merupakan, menurut saya itu hak yang dimiliki oleh setiap orang dimanapun dia hidup, di negara manapun dia diam, dan apapun yang dia anut gitu, ideologi dia. Ya. Ketika terjadi sebuah konflik internal nih, misalkan kita diganggu sama Cina, awalnya kita kan cuman memperingati doang lah, tiba-tiba beneran nyerang dong, kayak Rusia ke Ukraina kan, tiba-tiba nyerang kan, banyak banget orang Indo yang bilang gak usah nyerang aja gitu kan, padahal Ukraina kan negara merdeka kan. Ketika lu negara merdeka itu harusnya kan lu tuh berjuang ya. Nah, kita kan beda banget nih, banyak banget kan suku etnisnya kan. Ketika kita dijajah, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Bela negaranya gimana gitu kan? Tentunya dengan menguatkan perbedaan yang kita dapat ya. Seperti contohnya pemuda Pancasila kan di awal-awal revolusi Indonesia. Awalnya tugasnya kan cuma buat itu, mengamankan situasi kan dari komunis kan. Tapi kan akhirnya sekarang gimana? Pemuda Pancasila. Iya, Pancasila gimana? Kalau bilang itu menurut saya mereka itu sebagai ormas ya. Tapi bukan hanya mereka, ormas-ormas yang lain pun banyak gitu. Ya kerjanya cuma, saya melihat dengan mata saya sendiri di Tasikmalaya ya.
tugas mereka itu hanya pas pemilu atau pilkada datang. Jadi mereka itu hanya sebagai Cuman apa ya? Cuman apa ya? Pembeli sebagai jual beli suara lah. ya jadi suara doang ya. Nah, jadi ikut suara, suara. ikut Jadi suara. mereka gitu. itu hanya ikut kerjanya kampanye. Kalau nggak kampanye Ya ngapain milih Apa paslon yang udah ngasih bonus ke dia. Dibayar ya. Iya dibayar. Terus apa ya? Bela negara itu menurut lu penting nggak? Bela negara itu. Kesadaran bela negara. Tentunya penting karena bela negara itu merupakan sikap patriotisme kita dalam mempertahankan negara itu sendiri dari sektor pertahanan, bela negara militer gitu kan, terus pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita tuh wajib sih mempunyai pola pikir bela negara karena itu untuk mempertahankan negara kita sendiri dan kembali lagi untuk kita sendiri. Karena jika mungkin negara kita sekarang sedang diganggu oleh negara lain, dijajah dan kita hanya diam dan negara kita ya dikuasai oleh negara lain, mungkin tidak jauh pasti kita akan menjadi budak lagi, dijajah lagi, dijajah gitu. Kita akan dibedakan, mungkin pajak kita akan dinaikkan, sistem pemerintahan yang berbeda, Hak kita nggak bisa. hak kita dibatasi oleh mereka dan ya tentunya sangat merugikan lah. Terus terakhir nih, apa usaha lu dalam jikalau aja lah, lu bisa jadi presiden kan? Amin lah. Kan cita-cita saya jadi presiden. Tunggu saja 2039 saya jadi presiden. Amin. Nah, ketika lu bisa jadi tokoh pemerintah lah ya, papan atas, lu mau nggak itu apa sih mempersatukan perbedaan itu jadi satu dan jadiin kekuatan gitu? Udah punya rencana nggak? Tentunya kan persatuan itu sekarang pun sudah ada, tapi Kurang lama kelamaan kan Indonesia dari 1945 sampai sekarang kan sudah berapa puluh tahun ya? 70 berapa? 70 lebih kan? 80 ya kan? Nah, pertahanan itu sedikit demi sedikit terkikis hingga sekarang kan operasi KKB kan di separatisme di Papua itu semakin menjadi-jadi. Mereka itu semakin berbahaya, semakin Semakin membrutal. membrutal ya. Tapi waktu di Gunawan malah HAM ya. Ya malah Malah HAM gitu. Dan yang bicara HAM itu dalam rapat diplomasi negara dalam globalisasi lah, dalam Universitas PBB. Ya itu. Diplomat Papua New Guinea yang membela KKB itu. Kayak mereka tuh emang sengaja pingin lepas ya kan? Ya, emang sengaja ingin lepas dan ya kembali lagi ke seperti peristiwa di Timur Timur kan Timur tidak hanya mereka yang ingin memisahkan tapi adanya dorongan Australia, PBB turun kan? PBB turun ya mengatasnamakan kemanusiaan dan lain-lain. Pada bahasa penjajah Dan ya. ketika saya akan menjadi presiden ya tentunya saya akan bertindak adil lah, meratakan infrastruktur di wilayah ya maupun di ujung maupun di pusat, memperhatikan perbatasan. Lalu yang paling penting saya akan yang pertama infrastruktur itu kan banyak ya dari gedung, terus monumen kan. Yang pertama saya akan buat itu adalah jalan, karena jalan itu merupakan bagian intim dari perdagangan, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan lain-lain. Kalau jalannya rusak mah susah ya. Iya kan, saya melihat kayak di berita-berita gitu kan seorang guru katanya menghabiskan waktu 2 jam untuk ke sekolah lewat sungai, lumpur, jalan berbatu dan lain-lain. Ya tentunya yang paling saya utamakan ya menurut saya infrastruktur di pembangunan jalan raya di pusat itu jangan terlalu itulah. Saya mungkin kalau saya menjadi presiden ya akan memfokuskan ke bagian ke negara kedalaman dulu ya. Ya. Jadi jangan dulu membuat jalan tol lah. Banyak juga kan keluhan warga yang sakit itu kan jalannya susah, terus meninggal di perjalanan kan itu sangat memprihatinkan. Nah, jadi saya mungkin akan memperbaiki sistem fasilitas transportasi di pedalaman dan yang susah untuk dijangkau lah. Karena kan kayak bantuan-bantuan gitu kan harus memerlukan transportasi yang lancar kan. Ya, kan itu yang layak gitu. Yang layak.
Jadi ya saya akan memperhatikan bertindak adil dan tentunya saya akan menerima segala kritik-kritik yang ada dari para rakyat-rakyat yang bersuara. Dan saya juga kalau jadi pemerintah itu akan menindak tegas para koruptor, oknum koruptor. Jangan cuman itu ya yang apa Indra Ken. Koruptor gak disita, mereka disita gitu. Saya juga akan memperbaiki, merevisi nilai-nilai dalam undang-undang ya, terutama dalam pasal HAM. Ya. Saya akan membuat HAM itu menjadi pasal pertamanya ayat 1-nya akan berbunyi seperti ini. Hak asasi manusia, syarat ketentuan berlaku. Jadi kan syarat ketentuan berlaku itu iya kan kalau HAM itu diperuntukannya dengan suatu syarat. Sekarang gini kan, korupsi. Yang korupsi masalah bansos kan. 10.000 yang penting yakin ya konsisten ya. Walaupun 2 hari saja bansos itu terjegal, tidak 100.000 deh bansos. 100.000 bansos tidak cair ke rakyat. Apa yang terjadi? Rakyat mungkin ya kalau rakyat seperti kita kan yang ya makan untuk makan saja bisa. Itu tidak masalah besar, tetapi untuk mereka yang kaum kurang untuk makan aja susah, sulit, akan berdampak besar kepada mereka. Dan itu akan menyebabkan beberapa konflik terjadi seperti pencurian, pembunuhan, konflik internal ya? Iya internal kan seperti pencurian. Kalau ada maling kan ditanya, kenapa kamu mencuri? Karena ekonomi saya kurang, saya tidak punya pekerjaan. Buat keluarganya. Iya kan tidak jauh itu karena adanya gangguan dari bantuan pemerintah. Ibarat sekarang seperti ini kan 1.000 orang yang mendapat bantuan itu terjegal karena adanya korupsi. Tidak banyak dari mereka, misal dari 10 mereka itu terbunuh, misal dari kelaparan, bunuh diri karena ya stres, yang maling. Membelah diri maka bunuh. Ada 10 orang ibu yang menangis. Dan jika kita membuat yang pilihan begini lah. Kalau yang koruptor kan misal kayak koruptor dihukum mati. Ya. Itu kan membuat satu ibu menangis. Tapi kalau koruptornya tidak dibunuh, mereka banyak ibu-ibu yang nangis gitu kan. 10 ibu itu menangis. Jadi kita memilih lah lebih baik membuat seorang ibu menangis ataupun membiarkan 10 ibu menangis. Jadi kita memilih yang sesuai lah kemanusiaannya. Harus padan ya. Harus padan. Jadi HAM itu HAM saya akan merevisi HAM menjadi lebih ketat lagi sesuai dengan hukum, sesuai dengan perilaku yang dia buat. Berat apa dia berperilaku buruk, maka hukumannya juga akan berat. Ya sudah. Dan kembali lagi ke yang tadi dalam mempertahankan negara kita dalam konteks keberagaman ini, kita harus pola pikir kita tuh harus kepada Pancasila. Pancasila itu harus ditanam di pola pikir kita ya, di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Persatuan itu penting bagi kita. Karena walaupun kita berbeda etnis, agama, tetapi kita hidup di tanah yang sama dan di bawah langit yang sama. Jadi di bawah naungan Pancasila ya. Di bawah naungan Pancasila juga. Jadi kita harus merubah pola pikir lah. Menjadi lebih ke Pancasila, lebih nasionalis dan jiwa patriot kita ditingkatkan lagi. Iya. Sudah. Untuk podcastnya cukup disekiankan ya. Terima kasih Mas Imam atas semua pendapatnya, semua argumennya gitu. Maaf ya mencita waktunya gitu kan. Sekian ya dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.